Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhulalah wa kulla dhulalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir. Setelah beberapa waktu tidak bertemu, saya mengucapkan dalam pertemuan yang pertama setelah Ramadan di bulan Syawal ini, ucapan doa semoga apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terlambat apa tidak, Pak, Bu? Belum. Masya Allah. Kanu yad'una, dahulu mereka para salafu as-soleh itu dikabarkan mereka ketika jauh-jauh hari sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekitar 6 bulan, dan 6 bulan yang berikutnya setelah berpisah dengan bulan Ramadan, mereka juga terus mengucapkan doa itu. Yad'una Allah sittata asyhur ayyataqabbalahu minhum. Bahkan mereka para salafus saleh itu dikabarkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir sekali mereka kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ, di antara nasihat mereka para ulama, kita jadikan sebagai mukadimah pembukaan pertemuan ini,
Saya kutipkan dari apa yang disampaikan oleh beliaunya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Di bulan Syawal seperti ini, beliau menyampaikan la inintaha syahrul Ramadan. Meskipun bulan Ramadan sudah berlalu, fa inna haqqallahi la yantahi. Hak-hak Allah dan kewajiban kita tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Illa bil maut. Sampai datangnya kematian. Kita harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama menasihatkan di bulan-bulan Syawal seperti ini, menyampaikan dari firman Allah Tabaraka wa taala seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hijr, wa'bud. Teruslah beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya kematian. Kenapa? Allahu huwa rabbur Ramadan wa rabbus Syawal. Allah yang kita harapkan kita diberikan pahala. Allah yang harapkan ampunan dosa itu diberikan kepada kita pada bulan Ramadan kemarin, juga Allah yang akan memintai pertanggungjawaban kita di bulan Syawal ini. Wa huwa rabbu jami' syuhuris sanah. Bahkan seluruhnya, tidak hanya bulan Syawal. Bulan-bulan yang berikutnya juga demikian disampaikan oleh beliaunya Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Fattakullah. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah fi kulli syuhur, kata beliaunya Syekh. Fahafidhu ala dinikum. Mari kita menjaga agama kita masing-masing, wa tamassaku bihi fi kulli syuhuri wa fi kullil awqat. Setiap bulan-bulan setelah berlalunya bulan Ramadan. Kenapa? Inna syahra Ramadan yudba'u bisyukri wa yudba'u bil istighfar. Setelah berlalunya bulan Ramadan ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham ya Pak Bu. Bersyukur dengan berlalunya bulan Ramadan itu bersyukur kemarin yang kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masih diberikan kesempatan. Wa yudba'u bil farhi bi fadlillahi alladzi makkanana. Yang mana Allah telah memberikan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia tersebut. Maksudnya bersyukur bagaimana? Ini seperti disampaikan oleh Allah dalam surat Yunus. Orang itu kalau diberi nikmat oleh Allah Tabaraka wa taala, kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Seorang mukmin itu kalau diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa taala harus bergembira hati. Wa khairum mimma yajma'un. Lalu adakah kebahagiaan nikmat yang tertinggi kecuali kita diberikan istitoah dan bertemunya dengan waktu-waktu yang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ kata beliaunya, bersyukur dalam hal tersebut. Yang penting wa ahalahullahu alaina, kata para ulama. Semoga kita itu dikonsistenkan, diteguhkan, dikuatkan terus melakukan konsistensi diri dalam beramal tersebut di bulan-bulan yang berikutnya. Dan alhamdulillah termasuk hari ini kita telah kembali memenuhi rutinitas kita, termasuk diantaranya mudzakaratul ilm khasyatan nisyan. Kita termasuk kembali diantaranya yaitu tetap terus saling mengingatkan di dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bulan Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki regulasi diri yang baik, kemampuan untuk menahan diri, tidak hanya mengendalikan keinginan-keinginan yang baik. Ada makanan di depan kita kemarin, kita tidak makannya di siang hari karena ketaatan kita kepada Allah. Ada minuman di depan kita, kita tidak meminumnya atas ketaatan kepada Allah. Semoga bulan-bulan yang berikutnya dalam ketaatan perintah dan larangan juga terus kita memiliki regulasi diri yang baik. Mengendalikan diri, tidak hanya terus menuruti keinginan-keinginan di dalam batasan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemarin di bulan Ramadan kita itu diajarkan memiliki integritas diri yang kuat. Kita harus memiliki kejujuran yang baik meskipun tidak ada yang merasa melihat atau yang mengawasi. Kita bisa saja kemudian di bulan Ramadan di dalam kamar kita makan dan minum tanpa sepengetahuan orang lain, tapi keimanan kita tidak melakukan itu. Integritas dalam Ramadan mengajarkan kita untuk jujur,
Maka semoga nanti setelah bulan-bulan Ramadan yang berikutnya, kita juga memiliki integritas diri yang kuat juga dalam seluruh larangan dan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak ada yang mengetahui dari makhluk, meskipun tidak ada yang mengetahui dari manusia. Kenapa? Karena yaitu kuatnya amanah yang tertanam dalam dirinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemarin bulan Ramadan kita diajarkan memiliki empati sosial yang kuat, dengan berpuasa kita merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak memiliki kelonggaran rezeki dan harta, bagaimana rasanya lapar, sehingga kemudian kita diajarkan zakat, infak, dan sedekah. Semoga dalam bulan-bulan yang berikutnya empati sosial tersebut juga muncul. Itu madrasah Ramadan yang mengajarkan kepada kita. Jika kemarin Ramadan mengajarkan kepada kita disiplin waktu, kapan harus sahur, kapan harus berbuka, maka semoga berikutnya kita juga menjadi orang yang disiplin waktu dalam semua hal. Dalam urusan dunia maupun urusan apalagi urusan akhirat kita. Jika Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita prioritas hidup yang benar, orientasi hidup yang benar, akhirat, dan akhirat. Semuanya dunia ini adalah mazru'atun lil akhirah, untuk sebagai bercocok tanam untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Semoga nanti setelah bulan Ramadan begitu pula keadaannya. Begitu pula keadaannya. Orientasi kita, prioritas kita juga akhirat dan akhirat. Memiliki kesempatan digunakan untuk akhirat, memiliki sesuatu digunakan untuk yang bermanfaat untuk akhirat. Dan itu adalah mudah-mudahan sebagai tanda, kata mereka para ulama. Kita ini enggak ada yang tahu diterima apa tidak puasa kita, Ramadan kita. Ada yang tahu? Tidak ada. Para ulama mengatakan tidak ada, begitupun bagaimana, tapi tanda-tandanya itu ada. Kayak gimana tanda-tandanya? Mereka menyebutkan wa inna min amarati qabuli siyami wal qiyam. Tandanya ibadah kita di bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala apa? Antah sunah halul abdi ba'dal qiyami wa siyami ba'da Ramadan. Kondisinya membaik. Setelah bulan Ramadan membaik. Fa idza kana qabla Ramadhani sayyi'ah. Kalau kemarin buruk, kurang baik, takunu ba'dahu hasanah. Nanti setelah datang bulan Ramadan menjadi membaik. Akidahnya bagus, dalam mentauhidkan Allah bagus, dalam menjauhi kesyirikannya bagus, dalam beribadahnya bagus, dalam muamalahnya juga bagus. Wa idza kana qabla Ramadhani hasanah. Kalau kemarin sebelum Ramadan itu mungkin sudah bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, takunu ba'dahu ahsan. Kondisinya setelahnya semakin terus membaik. Wal iyadzu billah, kata mereka para ulama, untuk muhasabah saja. Kok kemudian idza sa'at halul insani ba'da Ramadan, setelah bulan Syawal dan berikutnya itu kok kemudian kita kembali bermaksiat. Setelah berlalunya bulan Ramadan wa wajada nafsahu muqbilatan 'alal ma'asi wadz-dzunub, cenderungnya itu maksiat terus. Apa kata mereka para ulama? Wal iyadzu billah fahadhihi laysat min alamatil khair. Kita harus berhati-hati. Jangan-jangan tanda keburukan amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, iwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali sebagai pengantar saja atau mukadimah awal pertemuan ini, kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Jawami'ul Akhbar, kumpulan hadis-hadis yang dipilih oleh beliaunya Syekh Abdurrahman Nasir bin Abdullah As-Sa'di, yang dikumpulkan dalam kumpulan Jawami' al-Akhbar ini, yang beliau juga jelaskan dalam Bahjatu Qulubil Abror wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Beliau menyampaikan hadis ini dan kemudian menjelaskan secara ringkas. Mudah-mudahan kita mendapatkan faidah ilmu dari apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Hari ini kita akan membaca Al-Haditsu Tsalits was-Sab'una, hadis yang ke-73. Disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari
Rasulullah menyampaikan sabdanya yang bunyinya dan artinya qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang menyerahkan dirinya, maksudnya masuk Islam, dikaruniai nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafa. Dia Islam, muslim, kemudian Allah mengkaruniakan kepada orang tersebut rizki yang cukup. Wa ruziqa kafafa. Diberikan rizki yang cukup, kemudian diberikan karunia nikmat wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Tidak hanya demikian, Allah menjadikan hamba tersebut menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu merasa puas, bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dikaruniakan sebagai rizki kepada dirinya. Dikaruniakan nikmat Islam, diberikan kecukupan, dan kemudian wa qanna'ahu Allahu, ditanamkan sifat qanaah ke dalam hati orang tersebut. Beliau menjelaskan hakama sallallahu alaihi wasallam bil falahi liman jama'a hadhil khilal ats-tsalath. Allah menyebutkan keutamaan keberuntungan bagi mereka yang mengumpulkan tertumpul di dalam dirinya 3 perangai atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wal falah yang disebut dengan keberuntungan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini adalah ismun jami'un li husuli kulli matlubin mahbub. Keberuntungan yang dimaksud di sini adalah tercapainya segala sesuatu yang biasanya diinginkan seseorang, yang biasanya diharapkan dari keinginan-keinginan seseorang. Itu keberuntungan dimaksudkan. Wassalamah min kulli makhufin mahub. Kemudian dia diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari perkara-perkara yang dikhawatirkan. Sungguh beruntung orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna hadhihi tsalath jama'at khairat dini wad dunya. Apa sebabnya? Karena terkumpul di dalam 2-3 maslahat tersebut kebaikan-kebaikan yang ada dalam urusan dunia dan akhirat. Meminta dunia itu apa boleh, Pak? Boleh. Bahkan Rasulullah mengajarkan Allahumma aslih lana dinana, pertama agamanya. Perbaikilah urusan agamaku ya Allah. Yang urusan agama ini adalah ismah bagiku, benteng bagiku. Pertama Islam ini. Yang kedua doa ajakan Rasulullah, Allahumma aslih lana dunyana. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku ya Allah. Kenapa? Fiha ma'asuna, karena di sanalah aku tinggal. Kebutuhan-kebutuhan aku ada di sana. Kita berdoa. Maka ketika orang diberikan karunia seperti ini, al-falah, keberuntungan bagi seorang hamba tersebut. Wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna. Jangan lupa juga berdoa, ya Allah, dunia, agama yang akan memperbagus urusan tentang akhirat kita nanti. Maka adakah kebahagiaan ketika seseorang itu diberikan istita'atu al-amal? Tadi kita mukadimahnya. Tadi kita mukadimai, tidak adakah kebahagiaan kecuali hal tersebut? Ini dijelaskan oleh Rasulullah, wa inna min alamati sa'adati alal abdi la yassar li amali ahli sa'adah. Kebaikan-kebaikan yang mengantarkan dalam kebaikan akhiratnya. 6. Fa innal abda idza hudiya lil islami allati huwa dinullah. Adakah kemuliaan nikmat yang paling mulia kalau seseorang itu selain kemuliaan nikmat Islam? Kita sebagai umat Islam tentunya bilang tidak. Keyakinan kita mengatakan Islamlah nikmat tertinggi, iman nikmat tertinggi. Inilah yang akan mengantarkan kita dalam pintu-pintunya, yaitu yang akan membukakan pintu-pintu surga. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya Pak ya, kalau dikatakan al-Islam begitu karena banyak orang itu
mengaku sebagai juga Islam juga, tapi kadang-kadang jauh dari prinsip ajaran Islam. Dulu pernah kita sampaikan, makna Islam yang disampaikan sesuai dengan syariat itu Islam yang seperti apa? Islam yang mananya adalah al-istislamu lillahi bitauhidihi. Islam yang mengandung unsur mengajarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang itu orang semua juga mengaku Islam, Pak. Tapi kalau ngomong gini kita dikatakan yang paling benar. Ini memang begitu, bukan sok paling benar. Kita saling menasihatkan, mari sama-sama menggapai Islam yang sebenarnya. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan Islam yang mengajarkan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang ini menjadi kacau makna Islam, yang kemudian masuk orang-orang yang berusaha menanamkan Islam itu dengan paham-paham yang salah, termasuk ajaran-ajaran filsafat yang berusaha menanamkan konsep-konsep relativisme misalnya. Orang-orang itu dibuat ragu dengan Islamnya sendiri. Dengan Islamnya sendiri saja ragu, Pak. Dengan keyakinannya dibuat tidak yakin. Itu konsep-konsep ajaran filsafat relativisme. Akhirnya mereka menanamkan konsep-konsep pluralisme yang dianggap semuanya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi tidak yakin dengan keyakinannya sendiri. Bahkan dengan Islam yang dianutnya banyak orang itu merasa tidak bangga. Akhirnya banyak orang-orang yang dia Islam sejak kecil tapi tidak tahu makna Islam. Bangga saja tidak. Akhirnya mau Islam, mau agama yang lain seperti tidak ada bedanya. Pertama karena apa? Dia tidak menyadari bahwa itu nikmat. Tidak hanya Islam, termasuk di antara kalau Imam Asy-Syatibi beliau menyampaikan wa inna min alamati sa'adati alal abdi, beliau menjelaskan yaitu selain taisirut ta'ati alaihi, diberikan bisa menjalankan ketaatan dengan konsep Islam yang benar. Yang kedua, wa muwafaqatus sunnati fi af'alihi, Islam yang mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang relativisme berusaha ingin menghancurkan bangunan yang kokoh, keimanan, keyakinan terhadap Islam itu, Pak. Rasulullah menyebutkan tidak ada nikmat yang tertinggi dalam ini sebutkan. Sudah, bergembiralah orang yang dikaruniakan Islam. Tapi sekali lagi kita pelajari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dalam makna syariat yang benar. Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhidillahi wal bara'atu minas syirik wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita mengemban menisbatkan diri kepada sunnah Islam yang benar, tapi ketika ada orang-orang yang berusaha merobohkan bangunan keimanan kita bingung. Nah, termasuk demikian. Ini nikmat. Syekh Abdul Razak menyebutkan Asratul Qawaid, beliau menulis sebuah kutaib tentang 10 kaidah bagaimana supaya kita ini teguh terhadap Islam kita yang dikaruniakan oleh Allah, tidak berikan kepada semua orang ini. Yang pertama, ia menyadari kalau Islam itu nikmat. Dalam kesimpulannya beliau. Seperti dikatakan Rasulullah, Islam ini nikmat. Bukan Islam yang sembarangan, tetapi Islam yaitu muwafaqatus sunnati fi af'alihi. Islam yang betul-betul mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konsep sunnah, membicarakan Islam sesuai dengan contohnya Rasulullah, itu harus terus kita dengung-dengungkan. Karena banyak orang sekarang itu mengaku Islam, tapi Islamnya ala-ala pemikiran konsep-konsep dari Barat. Islam arah-arah konsep liberal. Islam arah konsep-konsep yaitu kecampuran dengan klinik dan sebagainya. Islam yang mana? Islam yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah. Inilah kemuliaan dari bentuk ajaran Islam yang mulia. Nanti dikhawatirkan kalau seseorang tadi itu salah memiliki atau memahami konsep yang diajarkan dari mana Islam yang merupakan nikmat rahasia kebahagiaan itu, ya akhirnya salah, akhirnya menyimpang. Karena dalam memaknainya juga salah, makna Islamnya salah, dalam praktek-prakteknya juga salah.
Mereka para ulama menyebutkan banyak di antara min asbabil inhiraf. Orang yang ngakunya Islam tetapi merupakan sebab penyimpangan dari ajaran yang lurus tadi apa? Al-jahlu bil aqidatil Islam. Ngakunya Islam tapi tidak pernah belajar tentang ilmu keislaman. Maka mudah-mudahan dengan seperti ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing memperbagus Islam kita. Nah, itu disampaikan oleh mereka para ulama tentang yaitu makna Islam yang disampaikan. Wa hasalallahu ar-rizqul ladzi yakfihi wa yakuffu wajhahu an su'alil khalqi. Setelah kita kerenukan Islam yang harus kita sematkan dengan bagus, tentunya ya jangan Islam yang sembarangan. Prinsip dari ajaran Islam yang seharusnya dipegang oleh seorang yang mengaku Islam itu, dalam prinsip-prinsipnya kita harus tahu ciri-cirinya kaum muslimin yang menisbatkan kepada sunnahnya Rasulullah. Tadi wa muwafaqatus sunnati fi af'ali itu ada miliki ciri-ciri. Kita dalam bentuk muhasabah dalam berislam, yang pertama yang ini akan menjadi rahasia keberuntungan ini, ya kita harus betul-betul tahu Islam yang mana. Islam yang ciri-cirinya min khosoisihi, yang ciri-cirinya satu, Islam yang mencocoki dengan ta'zimu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang betul dalam referensi masodir sumber-sumber hukumnya. Apa itu? Islam yang ketika di dalam membahas permasalahan hukum-hukum Islam kita mengagungkan sumbernya. Ta'zimu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak Pak orang mengaku Islam, kemudian ketika berselisih tentang masalah Islam, pokoknya ini tidak menyebut pun satu ayat, tidak menyebutkan satu hadis Nabi, tidak menyebutkan satu pun ucapan ulama dari para salafu as-soleh. Islam yang mana? Ya Islam yang ini. Maka dalam semua urusan hal, apapun dalam kehidupan kita ini, di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, di dalam masalah berinteraksi sosial, semuanya ketika itu menjadi masalah, kita mencocokkannya, berusaha melandaskannya. Islam yang akan menjadi kebahagiaan itu Islam yang dilandaskan dengan taqdimu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diulang-ulang? Iya, ini prinsip. Karena banyak orang-orang yang kemudian mengaku Islam ketika dia memutuskan satu perkara permasalahan hukum dalam Islam, dia merujuk kepada orang-orang non-muslim misalnya, entah akidahnya apa misalnya nggak diketahui. Ya seharusnya apa ya? Taqdimu, mengedepankan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam masalah keluarga juga kita ada masalah. Bagaimana Quran berbicara tentang masalah ini? Bagaimana hadis membicarakan tentang masalah ini? Begitu. Cari dulu di Quran dan hadis. Yang kedua, Islam yang disebutkan yaitu dengan masadir sumber dasarnya luzumu hadir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jangan antipati dengan sunnah. Jangan antipati dengan sunnah Nabi. Sedikit-sedikit kok sunnah. Dikit-dikit kok sunnah. Memang begitu prinsip. Kalau kita mengaku Islam itu. Wattiba'uhu fi manhajihi. Mengikuti dalam manhaj dasar, dalam landasan beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batinan wa zahiran. Baik secara lahir maupun batin. Kemudian di antara ciri orang-orang yang mengikuti sunnah yang benar, jika dulu pada masanya Nabi belum ada perselisihan, mungkin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya begitu. Sekarang ini semuanya mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca hadis Nabi, kadang-kadang tafsirnya menyelisihi maksud yang dikehendaki oleh syariat. Yang dibaca Quran ditafsirkannya dengan konsep filsafat misalnya, akhirnya mencleng. Yang dibaca hadis Nabi ditafsirkan dengan konteks dan kontekstualnya filsafat misalnya, dianggap ada hukum-hukum yang sudah enggak relevan lagi dengan zaman. Bukan itu. Islam yang penjelasannya, Al-Quran yang penjelasannya,
hadis Nabi yang penjelasannya pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Maka termasuk di antara ciri orang Islam yang baik adalah mengikuti pendahulunya. Ittiba'u sabilis sabiqinal awwalin. Mengikuti pendahulunya. Kadang orang-orang itu antipati. Dibilangi para salafus soleh ini pendahulu yang baik kita. Wah, dikit-dikit kok salap begitu. Tidak senang dengan istilahnya. Terus kemudian kita Islam mau mengikuti tata caranya siapa kalau bukan tata caranya para pendahulu kita yang soleh, yang nama mereka sudah diakui, ditazkiyah oleh Allah dalam Al-Quran, ditazkiyah oleh Rasulullah dalam hadis, dalam ucapannya. Itu cirinya Islam yang seperti itu. 6. Selanjutnya, wa hasalallahu ar-rizqul ladzi yakfihi wa yakufu wajhahu an su'alil khalqi. Keberuntungan lagi kalau kita ini mendapatkan rizki yang mencukupi kebutuhan kita. Yakfihi wa yakufu wajhahu an su'alil khalqi, sehingga membuat dirinya tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, kita berdoa dan kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Jangan lupa. Karena kadang-kadang kemudian kurangan itu membuat kita kadang-kadang menjadi keluar dari prinsip-prinsip agama. Ujiannya semakin berat. Kalau kadang-kadang kita mau ingin menjalankan agama, kemudian kita tidak berupaya melakukan hal tersebut, menggapainya. Tsumma tammamallahu alaihi ni'mah bi an qanna'ahu. Kata beliaunya Syekh, dikaruniai nikmat Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu ya tidak harus banyak. Leres, Pak. Kadang banyak juga enggak cukup, kurang. Sedikit kalau cukup ya ginal qalb ya. Nggih, Pak. Kita katakan bahwasanya Rasulullah itu kadang-kadang dikabarkan bahwa dapurnya tidak mengepul atau tidak masak, tidak memiliki apa-apa. Tapi Rasulullah juga tidak pernah merasa kekurangan. Hatinya cukup saja. Ya sudah, enggak ada ya wis poso. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini adalah al-ghinal qalb. Hati. Nah, tapi kadang-kadang Rasulullah kalau pas memiliki banyak, bahkan dikabarkan pernah beliau korban saja ratusan onta gitu. Nah, itu pas banyak. Ya kok enggak dibuat tahun besok aja toh Rasulullah itu. Pernah Rasulullah begitu. Hari ini korbannya ratusan onta. Terus dikabarkan pernah istrinya bahkan mau dimasak saja enggak ada. Kalau konsep kita gimana? Diwit-wit buat besok. Ya besok masih bisa ada kesempatan. Gitu. Itu. Diberikan qanaah. Luar biasa. Termasuk keberuntungan kalau orang itu ditanamkan dalam hatinya qanaah. Tsumma tammamallahu alaihi ni'mah. Allah menyempurnakan nikmatnya bi an qanna'ahu. Allah memberikan perasaan-perasaan atau rasa cukup bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut bima atahu. Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh melihat ada orang mungkin kehidupannya itu di bawah kita dalam soal rezeki, tapi kok ayem aja ya. Kadang begitu. Mungkin itu memang diberi nikmat oleh Allah. Hatinya merasa cukup, tentram bersama keluarganya. Meskipun ya mereka sama-sama makanan tidak ada seperti orang-orang yang bermewah-mewah, tapi dia senang dengan keluarganya. Itu nikmat dari Allah. Enggak kebetulan, memang Allah berikan begitu. Dia bisa, dia qanaah, dia hatinya cukup, dia bersyukur kepada Allah. Ini nikmat luar biasa. Bagaimana kalau diberikan buahnya tapi enggak cukup? Padahal kalau diukur sama orang lain, dia lebih banyak. Tetapi yang orang lain yang kekurangan tadi malah tenang saja. Yang banyak malah kebingungan. Ya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini nikmat. Jadi selain bahwa kita meminta Islam yang baik, ya kita berdoa. Allahumma ya Allah, tsabbit qulubana, teguhkan diriku ini ya Allah ala dinik. Kadang-kadang kita hari ini masih semangat, besoknya malas, ya kan? Kita minta terus supaya itu nikmat dari Allah. Termasuk ini adalah qanaatul qalb, ghinal qalb.
Hasalalahu ridha bima utiya minar rizki wal kafaf. Kata beliaunya Syekh, nikmat apa? Orang tadi itu mendapatkan nikmat yaitu dengan keadaannya tadi ridho apapun kondisinya. Utiya minar rizki wal kafaf. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam tatmah nafsuhu lima wara'ahu dzalik. Selebihnya dia tidak mencari yang lain. Sudah yang ada ini saya nikmati. Saya bersyukur kepada Allah. Akan nikmat orang seperti itu, hidup dalam keadaan Islam, diberikan kecukupan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad hasala lahu hasanatud dunya wal akhirah. Sungguh orang tersebut telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dunianya kita lihat mungkin tentram, akhiratnya karena dia mendapatkan yaitu melakukan amal bersyukur kepada Allah tadi itu. Pahala tersendiri itu. Sifat qanaahnya, syukurnya kepada Allah tadi itu merupakan pahala, akan diberikan pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir akan diberikan. Fa innan naqsa bi fawati hadhil umur ats-tsalatsa au ahadiha. Imma ada Pak orang-orang itu kata beliaunya Syekh, orang yang tidak diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma alla yuhda lil Islam. Kok kita jadi orang Islam tidak bangga? Ada kata beliaunya Syekh, orang itu yang tidak mendapatkan nikmat Islam. Ada menjadi Islam, tidak yakin dengan kekuatan dan betulnya Islam yang dia anut, yang dikaruniakan oleh Allah. Padahal nggak diberikan semua orang masuk Islam. Nah, kita harus jaga Islam yang ini, Islam yang mengikuti sunnah Nabi ini. Wah, jangan malah bosen. Menggoni sunnah kok sulit ya? Dikit-dikit kok enggak boleh. Dikit-dikit kok enggak boleh. Dikit-dikit kok enggak boleh. Wong itu nikmat. Memang orang spesial, enggak diberikan kepada semua orang. Yang banyak itu enggak spesial, yang sedikit itu loh yang spesial. Kita bisa menjalankan sunnah yang enggak diberikan bisa itu oleh Allah kepada orang lain itu spesial. Kok kemudian kita merasa tidak bangga? Banyak orang yang tidak diberikan begitu. Diberikan Islam juga tidak diberikan nikmat, ini meniti sunnah. Banyak cuman Islam tok. Begitu cuman KTP-nya barang, enggak peduli dengan keislamannya. Fahada mahma kanat haluhu fa inna akibatahu asyaqawah al-abadiyah. Yang mana kalau kita enggak diberikan nikmat Islam ini, nanti ibaratnya kalau dalam bahasa orang itu bencana di agama. Bencana di agama. Kalau bencana di dunia, sakit akan sembuh atau tidak sembuh, selesai paling nanti, kemudian kalau meninggal selesai dengan meninggal dunia. Tetapi kalau bencana agama, tidak berikan nikmat dan meniti jalan Islam, ini enggak ada di dunia saja tetapi di akhirat. Waktunya fil yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dahnio sakit dan menyakitkannya Pak. Satu hari sama dengan 50.000 tahun dalam keadaan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini katakan oleh beliaunya Syekh, yaitu kebahagiaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Dampak di dunia dan akhiratnya. Wa imma bi ayyudalil islami walakinnahu yubtala. Ada yang kemudian diuji dengan Islam yang bagus, kadang kemudian imma bi fakrin yunsi. Kadang-kadang Pak kita itu mungkin bagus Islam kita. Kadang ada yang tidak kuat dengan ujian. Kefakiran, musibah yang menimpa kita itu seringkali membuat kita itu kemudian meninggalkan prinsip-prinsip agama. Maka dari situ ia berdoa tentang kemaslahatan dunia, berusaha mencari kalau memang kita enggak kuat dengan keadaan itu ya kita harus berusaha. Satu paling tidak bisa kalau nanti saya itu misalkan tidak memiliki ini bisa keluar dari Islam dan melanggar. Ya kita menutupi dengan hal tersebut yang semoga menjaga agama kita dengan cukupnya kita. Ya berusaha begitu. Jangan sampai kemudian salah memaknai zuhud seperti yang salah orang-orang memaknai meninggalkan dunia. Tidak mau berusaha tapi agamanya akhirnya kocar-kacir. Kebutuhan dan sebagainya kemudian menjadi susah. Maka dari itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma bi ayyudalil islami walakin nahu yubtala.
wa imma bi faqrin yunsi au ghina yudghi. Kadang diberi kekayaan tetapi dia lalai. Fakir juga ujian, kaya juga ujian. Pokoknya selama masih hidup di dunia ini semuanya ujian. Yang kita garis bawahi, selama kita masih hidup di dunia, apakah kekayaan atau kefakiran adalah ujian. Nah, demikian. Wa kilahuma dhararun wa naqsun kabirun. Semuanya berbahaya. Baik kefakiran maupun kekayaan yang salah. Wa imma bi ayyusalahu ar-rizqu al-kafi muwassa'an au muqaddara. Walakinnahu la yaqna bi rizqillah. Ada yang diberikan kecukupan, jangan cuma berdoa cukup. Berdoa kita diberikan qanaah. Ada orang itu diberikan cukup, bahkan melebihi orang lain, melebihi tetangganya dalam kecukupan, tapi orang tidak pernah qanaah, tidak pernah merasa cukup, akhirnya tetap saja kurang. Makanya apa? Kita berdoa semoga dijadikan orang yang juga qanaah. Ginal qalb. Akhirnya apa? Karena hatinya selalu haus, tidak qanaah, fahada fakirul qalbi wan nafsi. Akhirnya hartanya banyak, hatinya fakir, tidak qanaah, tidak merasa cukup. Maka nikmat tiga ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita ini kalau selain juga Islam, juga dikaruniakan kecukupan, juga qanaah hati. Fa innahu laisal ghina an kathratil ardi innamal ghina ghinal qalb. Yang dinamakan dalam Islam kekayaan itu bukan kayanya materi yang banyak melimpah, tetapi adalah kayanya hati. Wa kam min sahibi tsarwatin wa qalbuhu fakirun mutahassir. Coba perhatikan kata beliaunya Syekh. Banyak orang diberikan kecukupan wa qalbuhu fakirun mutahassir. Hatinya terus gersang, tidak merasa bersyukur. Wa kam min fakirin dzatil yad. Tapi coba lihat, banyak orang yang mungkin kehidupannya di bawah kita. Wa qalbuhu ghaniyun. Hatinya merasa kaya, radin qani'un bi rizqillahi tabaraka wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, fal hazimu idza dhaqat alaihi dunya wa lam yajma' ala nafsi baina dhikiha wa fakriha wa baina faqril qabri wa hasratihi wa husnihi. Naam. Maka orang yang teguh juga memiliki tekad, dia memiliki orang yang bijak itu apabila dunia terasa sempit bagi dirinya. Orang yang bijak kata beliaunya Syekh, ia tidak akan membiarkan dirinya mengumpulkan kesempitan dan kemiskinan tersebut. Kalau memang kemiskinan akan membuat dirinya nanti itu dia lepas dari prinsip syariat, dia berusaha untuk menjaganya. Jangan sampai saya dalam rusak gara-gara ini. Dia berusaha menggapainya dan menutupinya supaya terus dia bisa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersamaan dengan kemiskinan tersebut, dia kemudian berusaha untuk menjaga agamanya, berupaya mencari apa yang membuat. Tetapi kalau juga dengan demikian sudah cukup ya, alhamdulillah. Bal kama yas'a li tahsili rizqi fal yas'a li rahatil qalbi, kata beliaunya Syekh. Dia harus berusaha terus. Jika memang apa yang membuat dirinya agamanya rusak dari jalur rezeki tadi itu, harus berupaya, kata beliaunya Syekh. Kemudian jika berusaha dan mencari kesenangan hatinya yang akan menutupi diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, beliau menyampaikan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ini masih sama, yaitu semangat yang untuk memacu, memotivasi dari Rasulullah ketika pada suatu hari ini ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ja'a rajulun ilan Nabi SAW faqala ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idni, nasihatilah aku duhai Nabi. Wa aujiz, tapi yang singkat saja nasihatnya duhai Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza qumta fi sholatik, kalau kamu sedang melaksanakan sholat, fasolli sholata muwaddi',
Sholatlah kamu seperti seolah orang-orang yang akan berpamitan, orang yang tidak akan sholat lagi, orang yang mungkin adalah sholat yang terakhir. Jadi bersemangat. Wala takallam bikalami ta'tadzir minhu ghoda. Beliau nasihat yang kedua adalah jangan kamu mengucapkan ucapan yang besok setelah kamu mengucapkannya kamu menyesal. Ceplas-ceplos, asal ngomong. Wajmi'il iyas mimma fi aidin nas. Ini yang berkaitan dengan hadis yang tadi, yang terakhir ini. Wa ajmi'il iyas. Dan bulatkanlah tekad, kata Rasulullah SAW. Untuk apa? Mimma fi aidin nas. Supaya kita ini tidak berharap apa yang ada pada orang lain, yang ada di tangan manusia, merengek-rengek, mengharapkan uluran tangan mereka. Jika perkara tersebut membuat kita terhina, kita berusaha melakukan upaya, tidak hanya tentang akhirat, juga tentang masalah dunia. Begitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang menisbatkan diri dengan konsep zuhud, seperti orang-orang mutasawwif yang dia memaknai zuhud itu seolah-olah dia itu meninggalkan dunia. Makanya dulu pernah banyak orang mengartikan zuhud itu seolah-olah itu hidup yang penuh dengan kekurangan, pakaian yang compang-camping, kemudian seolah-olah meninggalkan dunia. Ternyata Islam tidak demikian. Seperti dalil-dalil yang seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau memang bisa dengan demikian, ya silakan. Tapi kemudian dia meninggalkan dunia, tetapi dia merendahkan dirinya di hadapan manusia, ini yang tercela. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliaunya Syekh, hadhil wasaya ats-tsalaats ya laha min wasaya idza aqada bihal abdu tammat umuruhu wa aflah. Nasihat-nasihat rahasia kebahagiaan kesuksesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliaunya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ketiga wasiat ini dari dua hadis ini, sungguh ini adalah wasiat yang luar biasa, kata beliaunya Syekh. Idza akhadha biyal abdu, jika seorang menjalankan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia mengamalkannya, tamat umuruhu, maka orang tersebut akan sempurnalah urusannya dan dia akan mendapatkan wa'aflah, akan mendapatkan keberuntungan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Taib. Wal wasiyatul ula, nasihat yang pertama tatadhammanu takmilis shalah. Ini nasihat untuk kita senantiasa memperhatikan dalam urusan ibadah kita yang sifatnya itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat. As-sholatu wal ijtihadu fi iqa'iha ala asanil ahwal. Ini nasihat. Dalam urusan kalau kita misalkan dalam menggapai sesuatu yang akan membahagiakan kita tentang urusan dunia kita bersungguh-sungguh, seharusnya dalam urusan akhirat juga demikian. Kata beliau jangan timbang sebelah. Kadang kita itu kalau tentang masalah urusan dunia, kayak berdoanya itu sampai nangis-nangis. Ya Allah, kok saya tidak seperti si fulan dan si fulan. Tapi pernahkah kemudian ketika kita tidak bisa sholat jamaah kemudian menangis berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita kemudian tidak bisa melaksanakan puasa dan kewajiban-kewajiban yang kita pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu maksudnya. Urusan akhirat juga begitu harusnya. Kalau kita masalah urusan dunia, untuk menggapai sesuatu yang akan membahagiakan kita itu kita pernah merengek, menangis, bahkan bangun malam sampai merengek-rengek, terseduh-seduh di hadapan Allah di atas kesendirian kita gara-gara kehilangan dunia. Pernahkah kemudian ketika kita kehilangan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita, kita menangis, ya Allah, teguhkanlah hatiku, bisakanlah aku seperti kemarin, ya Allah, misalkan. Itu maksudnya beliau Syekh. Kita harus menyempurnakan dalam urusan akhirat dengan kesungguhan wal ijtihad fi iqa'iha ala ahsanil ahwal, dengan sebagus-bagusnya. Yang sering kadang orang itu kan timpang, Pak ya. Kalau dalam urusan dunia semangatnya luar biasa. Akhirat ya beragama itu ya mbok sedang-sedang saja.
umume wong lah. Tapi lek golek duit kok ndak umume. Ya kadang kan ndak jujur. Maya tadi kita awali sebagai mukadimah, kalau puasa kita diajarkan memiliki integritas diri yang kuat, kejujuran, dilihat dan tidak ada yang melihat, maka setelahnya juga demikian dalam seluruh urusan tentang ibadah. Kalau di sini yang disebut oleh Rasulullah adalah tentang as-salat, salat. Mungkin kalau kita dijelaskan oleh beliaunya, begitu pun dalam semua urusan agama yang lainnya. Wa bidzalika bi ayyuhasiba nafsahu ala kulli sholati yusalliha. Misalkan salat yang dikatakan oleh Rasulullah, kita perhatikan. Salat-salat kita sudah mengerjakan yang wajib, sudahkah kita mencapai keutamaan-keutamaannya? Khususnya kaum laki-laki. Salatnya di masjid dengan berjamaah. Jangan sampai. Pernah kita kemudian menangis ketinggalan salat jamaah? Para ulama zaman dulu sering, banyak riwayat-riwayat sampaikan dalam kisah-kisah mereka itu, ketinggalan sholat jamaah itu nangis Pak. Nangis kayak wong kelangan emas, gugluk, terus seduh-seduh. Pernah kita begitu? Nah mungkin ini orang-orang yang berbahagia yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehilangan sholat jamaah. Nah orang sekarang dikatakan ayo sholat jamaah, wah itu khilaful ulama, perselisihan itu hukumnya wajib atau sunnah. Malah dibantah. Nah demikian. Wa annahu sayutimmu jami'a ma fiha. Seluruhnya dia akan menyempurnakan perkara-perkara yang ada dalam ibadah tersebut, termasuk salat min wajibin wa furud wa sunnah. Bagi-bagi jadi yang wajib-wajibnya atau yang sunnah-sunnahnya. Wa yatahaqqaq bi maqamil ihsani allati huwa a'lal maqamat. Ini nasihatnya beliaunya Syekh. Mari kita perbagus agama kita. Semuanya mempersembahkan dengan persembahan yang terbaik dalam semua urusan agama kita. Ya kalau memang Islam itu keutamaannya adalah tentang akidah, tauhid, ya jangan meremehkan urusan tauhid. Akidah, salamatuddin, selamatnya bagusnya agama seseorang itu kalau apa? Akidahnya bagus. Ya kita memperbagus belajar akidah. Begitu. Dalam sunnah-sunnah yang kita teguhkan. Wa yu'inuhu ala hadzal maqsid al-jalil tautin nafsi ala dzalika min ghairi taraddud wala kasalin qalbi. Mudah-mudahan ya beragama itu kadang-kadang fa inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah, kata Rasulullah. Rasa malas itu manusiawi ya Pak ya. Kadang ya malas. Kata Rasulullah, wa inna likulli amalin syirrah. Semua amalan itu ada masa-masa semangatnya. Semangat kita kadang tidak pengen pulang, pengennya di masjid terus. Kadang pas datang masa wa inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Ada masa-masanya masa futur. Kalau memang kita mengetahui apa sebab futur kita, ya kita harus menjaganya supaya tidak ya futur. Itu maksudnya dengan azam yang kuat, dengan maksud yang kuat. Nah, kalau masalah penyebab futur biasanya apa Pak dulu dalam bab tentang futur? Tasik eling nang mboten. Min asbabil futur, termasuk sebab-sebab kenapa kadang orang itu futur. Banyak, termasuk diantaranya mungkin salah niat, dha'ful ilm, lemahnya ilmu tentang perkara tersebut. Orang yang sholat, tentang keutamaan sholat, tentang fadilah-fadilah sholat mengetahui dan tidak, insya Allah kuat orang yang mengetahui dengan ilmu. Ketika dia sholat jamaah misalkannya, nanti saya berjalan dari rumah berwudu, setiap langkah dari rumah saya, satu langkahnya ternilai ampunan dosa. Siapa yang tidak bersemangat begitu? Dan dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Selain karena ikhlas, dha'ful ilm, lemahnya ilmu. Tidak paham. Makanya kita ya harus banyak mempelajari selain tentang akidah, nanti tentang keutamaan-keutamaan begini untuk sebagai penyemangat. Ternyata sholat jamaah banyak ya pahalanya. Belum lagi kalau wudu di rumah nanti satu langkah dari rumah terhitung satu langkahnya ampunan dosa. Banyak sekali. Masya Allah. Senang akhirnya bersemangat. Ibarat seorang pegawai yang bekerja diiming-iming gaji yang banyak oleh bosnya. Penyemangat demikian. Apalagi sebab futur Pak? Adamul ikhlas, tidak adanya ikhlas.
Kalau ikhlas insya Allah konsisten. Kedua, dha'ful ilm. Apa lagi Pak? Suhbatul fasidah. Banyak berteman dengan orang yang buruk perangai. Rajin sholat, kekancane sama orang tidak pernah sholat. Ya lama-lama terkikis. Nanti mas, wancine sholat ngalah engkoe lho. Engko yo kena yo. Nah, 1 masih kuat, 2 kuat. Kesekian ratus kalinya ada kalanya goyah pas sedang futur itu datang. Beda kalau kita berteman dengan orang yang baik ketika sedang futur, kemarin kemana kok ndak datang? Kajian kok ndak hadir jenengan? Sudah 2 kali loh. Nah akhirnya iya ya aku kok mulai melemah. Nah akhirnya diingatkan temannya. Suhbatu as-sholihah, kalau temannya baik insya Allah kita akan terus diingatkan. Ini pentingnya majelis ilmu. Seperti ini kita selalu mengingatkan. Kita itu setiap saat terintai. Karena setiap saat iblis itu berkhutbah untuk mengiming-iming pasukannya untuk menggoda anak Adam. Tidak hanya sholat, tapi amal-amal ibadah yang lainnya. Seorang suami yang sayang kepada istrinya digoda untuk marah-marahin istrinya. Seorang istri yang taat kepada suami digoda untuk durhaka kepada suaminya. Seorang anak yang taat kepada orang tuanya digoda untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Semuanya dalam semuanya. Nah, tadi itu jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan yaitu kita akan futur. Wa ammal wasiyatu tsaniyah fa hiya hifdzul lisan. Termasuk diantara yang akan membuat kita gembira hati, tidak mengucapkan ucapan yang membuat kita menyesal besok. Mikir-mikir dulu kalau ngomong. Hifdzul lisan wa muraqabat. Menjaga lisan ini. Karena banyak orang tergelincir karena lisannya. Fa inna hifdzal lisani alaihil madar wa huwa malaku amril abdi. Inilah disinilah banyak kerusakannya. Ini rahasia kebaikan yang disampaikan dalam hadis yang berikutnya. Fa mata malakal abdu lisanahu malaka jami'a a'dha'ihi. Lisan ini ibarat gayung, Pak. Kalau para ulama menyebutkan lisan ini ibarat gayung. Isinya hati ini di lisan ini. Kalau ibaratnya kita ngambil air di gayung kalau mandi itu, hati itu ibaratnya isinya, gayungnya lisan, yang ngangkat ke permukaan itu lisannya. Nah kelihatan orang buruk atau tidak itu dari lisannya. Maka kita menjadi menahan diri istita'atu al-alma dengan menjaga diri, dengan menjaga lisan kita. 6. Wa amal wasiyatu ats-tsalitsah, yang terakhir ini sama dengan hadis yang tadi, fahiya tautinu nafs ala ta'alluqi billahi wahdah. Orang yang bertawakal itu hanya menggantungkan dirinya itu kepada Allah. Fi umuri ma'asyihi wa ma'adihi, dalam urusan dunia dan akhiratnya. Tidak pernah merengek berharap apa yang ada dalam diri manusia. Dia hanya mintanya kepada Allah. Tidak menampakkan, ini dalam bahasa yang tadi qanaatul qalb. Hatinya qanaah, merasa cukup. Padahal mungkin orang melihat kasihan. Kok hidupnya begitu ya, jauh dari kehidupan kita misalnya. Tapi senang hati, tenang, qanaah hatinya. Sebenarnya bukannya dia tidak merasa susah, tapi susahnya itu dipendam, curhatnya hanya kepada Allah. Tidak suka curhat kepada orang-orang. Allah, kalau dalam istilah pepatah-pepatah, bagaimana aku akan merasa miskin, sedangkan Tuhanku maha kaya. Curhatnya hanya kepada Allah saja. Padahal ya kalau kita analis, mungkin dia di bawah kita, mungkin kebutuhannya masih banyak dan sebagainya, tapi tidak pernah nampak kesusahan dalam dirinya. Kenapa? Dia dikaruniakan qanaatul qalb oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita dikaruniakan Islam, kemudian dikaruniakan apa tadi? Kecukupan dan qanaatul qalb. Aku lumma tasma'un wa astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan bermanfaat. 2 hadis dari Jawami'ul Akhbar tentang nasihat kehidupan yang disampaikan oleh beliaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menteguhkan kita di atas Islam yang benar, kemudian Allah memberikan kita kecukupan dan qanaatul qalb. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak ya. Aku lumma tasma'un wa astaghfirullahal azim walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tunggu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.